Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya ini? Sehat? Sambil kita mulai, Pak Bini cek dan satu-satu ya. Kita cek apakah ini berangkat semua. Alfi? Oke. Andriana? Oh, bisa. Akila Halwa? Akila Intan? Asyifa? Aurora? Devin? Dava? Ya, Din? Farah? Farel? Galang? Humairo? Ivana, Helena, Karina, Kensa, Karisma, Melani, Muhammad Rizky, Olang, Nathan, Nisa Vela, Parwira, Isaurafanya, Ramadhani Rizkian, Randy, Rifka, Salsa, Senjuna, Safa, Taskia, Zahra. Oke, alhamdulillah berangkat semua. Mungkin beberapa dan kalian berarti semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum saya mulai, silakan coba tengok di bawah meja kamu. Kalau ada sampah minta tolong diambil. Ya, dilatih juga. Kalau tidak ada, tidak perlu. Ya, diambil juga. Tidak ada, aman ya, sudah bersih ya. Aplaus untuk yang tiket hari ini berarti ya. Tepuk tangan. Hari ini ya Pak Beni membawakan materi baru ya, yaitu tentang seputar kesehatan reproduksi. Adapun tujuan dari materi ini adalah tentunya bersama dengan judulnya, yaitu meningkatkan kesadaran atau awareness kalian tentang kesehatan reproduksi. Jadi harapannya setelah pembelajaran ini kalian semakin paham, semakin sadar, semakin peka ya tentang kesehatan reproduksi. Yang perempuan mengerti tentang laki-laki, yang laki-laki juga mengerti tentang perempuan. Ya, misalnya kalau teman perempuan sedang menstruasi atau haid itu bagaimana ya, jangan diejek. Ya kan saya tidak boleh ya, tapi justru harus dibantu begitu ya. Oke, kita mulai materi hari ini dengan sebuah games, mitos atau fakta. Nah, ini Pak Beni minta tolong ya. Nanti ketika kalian menyebut fakta, silahkan angkat tangan kalian dengan buku. Saatnya jam pertama dimulai. Silakan. Punya siapa di meja kalian? It's time to begin the first test. Nah, nanti jika itu sebuah mitos, kalian angkat tangan kiri kalian dengan ballpoint. Jadi kalau kalian tidak perlu ikut-ikutan temanmu ya, salah benar tidak masalah ya. Nanti ketika fakta, angkat tangan kanan dengan buku. Kalau kalian menyebut itu mitos, angkat tangan kiri dengan ballpoint ya. Tidak perlu ikut-ikutan temanmu, salah benar tidak jadi masalah ya. Oke, yang pertama, games, mitos atau fakta. Kita mulai. Selama menstruasi, mitos atau fakta, selama menstruasi, perempuan jangan diangkat dulu ya sebelum Pak Bini bilang 1, 2, 3 ya. Oh iya. Selama menstruasi, perempuan tidak boleh mencuci rambut atau keramas karena dapat menyebabkan sakit kepala atau rambut rontok. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos semua ini.
Ragu kan mengangkat apa? Tangan apa tadi? Tuh. Kanan. Ragu menyebut fakta ya. Gak apa-apa, angkat aja. Nah, jangan malu-malu. Yang lain mitos, fakta. Angkatnya yang tinggi ya. Oke, silakan turun. Kebanyakan menyebut mitos. Jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Ya, tepat ini adalah mitos. Mencuci rambut saat menstruasi tidak memiliki jawaban negatif pada kesehatan dan sangat penting untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi silakan nanti kalau ketika yang perempuan menstruasi ya tidak perlu ragu ya, harus cuci rambutnya biar tidak bau ya. Oke, next. Pertanyaan kedua. Tangannya di bawah. Mohon nanti angkatnya agak lebih tinggi, tapi angkatnya agak ragu ya. Oke. Pertanyaan kedua. Mitos atau fakta? Hamil tidak akan terjadi jika ini adalah hubungan seksual yang pertama kali. Wah, bukan mitos atau fakta. Bentar ya, ulangi sudah ulangi. Hamil tidak akan terjadi jika ini adalah hubungan seksual yang pertama. Misal kalian ada teman kalian melakukan hubungan seksual pertama kali, dan itu katanya ya itu tidak akan hamil jika baru pertama kali. Itu mitos atau fakta? 1, 2, 3. Oke, mitos semua. Fakta Melani. Mitos. Oke, turun. Terima kasih. Hanya 1 fakta. Jawabannya adalah mitos. Ya, kehamilan adalah hasil pembuatan sel telur oleh sperma. Kesempatan kehamilan tidak dipengaruhi oleh pengalaman seksual sebelumnya. Jadi, dengarkan. Mau kalian baru pertama kali, mau 3 kali, 4 kali, kalau pertama kali bisa saja langsung terjadi dalam. Jadi jangan coba ya sebelum waktunya. Ya, mitos. Ya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, tangan di bawah. Mitos atau fakta? Pipi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan adalah tanda kedewasaan atau pubertas yang menunjukkan organ reproduksi telah berfungsi normal. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Nah, itu kan fakta semua. Jadi mitos. Oke, silakan turun. Jawabannya adalah fakta. Ya, ini adalah fakta. Kedua fenomena ini adalah tanda biologis dimulainya masa pubertas dan kemampuan organ reproduksi untuk melepaskan sel telur atau sperma. Ya, jadi untuk yang perempuan ketika head itu melepaskan sel telurnya ya dalam bentuk darah-darah itu ya, menebal lalu dilepas. Itu siklus yang normal ya, yang laki-laki pun sama ya. Oke, next. Nah, kita lanjut ke materi kesehatan reproduksi ya. Ada yang sudah tahu sebelumnya tentang kesehatan reproduksi? Cik, sudah pernah dengar apa itu kesehatan reproduksi? Oke, sampailah. Belum dengar? Ya, kalau belum pernah dengar, tapi dilanjutkan. Ya. Latar belakang. Jadi, masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 sampai dengan 21 tahun. Ya, ada remaja awal, remaja tengah, remaja akhir ya. Nah, kalau kalian berarti sekarang usia 14 tahun ya. Ya, mungkin masih di fase remaja awal. Ya. Bagi wanita dari 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Memang ada keterlambatan sedikit untuk pria ya. Itu hal yang normal ya. Next. Tuh, jadi masa remaja itu adalah masa peralihan tadi ya.
Nah, di masa peralihan itu, Mas Mbak, tentunya tadi disebutkan bahwa di stadium dunia ini untuk pasar wajah dengan perkembangan semua aspek fungsi untuk memasuki masa dewasa. Berarti ada hal-hal yang harus mulai bekerja, termasuk salah satunya adalah organ reproduksi. Dan reproduksi itu macam-macam, ya. Kalau perempuan itu ada rahim, ya. Laki-laki punya rahim tidak punya, ya. Yang punya itu hanya perempuan, ya. Ada rahim. Ini di pembelajaran kali ini, ya, kita berkomitmen juga, ya, bahwasannya ketika Pak Bini menyebutkan kata-kata alam vital yang sesuai kaidahnya, itu bukan suatu tabu, ya. Jangan dianggap tabu. Kecuali Pak Bini mengucapkannya dengan kata-kata kasar, gitu, ya. Karena kita harus belajar, harus tahu, ya. Kalau jadi nanti jangan salah paham, jangan berpersepsi yang aneh-aneh dulu. Gitu ya, gini ya. Bisa gini ya. Kalau perempuan itu punya vagina, ya kita sebut vagina, ya. Kalau laki-laki punya alat kelamin namanya penis, ya. Itu, ya. Nah, ada perempuan ada rahim, ada penis, ada vagina, mohon maaf ya salah sebut, ada rahim, ada vagina dan lain sebagainya, ya, yang mendukung organ reproduksi tadi. Kalau laki-laki ada penis, ya ada buah zakar dan lain sebagainya. Benar ya? Benar ya? Enggak kebalik ya? Rahim yang dimiliki oleh perempuan, laki-laki hanya memiliki penis, tidak memiliki rahim, ya. Terus next, ya. Pak, kalau misal ada pertanyaan, ya, Pak, kalau yang di Thailand banyak orang yang operasi plastik gitu, ya, itu bagaimana, Pak? Ya, mereka hanya dari luar terlihat seperti perempuan atau terlihat seperti laki-laki, tapi organ reproduksinya kan tentunya tidak bisa dimiliki, kan, kecuali ada yang dipotong kan atau yang apa, itu tidak tahu, ya. Yang jelas kalau rahim hanya dimiliki oleh perempuan. Walaupun laki-laki menyerupai perempuan, tapi kan secara kodratnya mereka tidak memiliki rahim. Gitu ya. Next. Apa itu cash flow? Ya, cash flow itu kepanjangan dari kesehatan reproduksi, ya, adalah suatu kondisi kesejahteraan fisik, ya, kesejahteraan fisik, mental, sosial yang bukan hanya bebas dari penyakit dan kecacatan, ya, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Jadi kalian itu harapannya kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, ya. Sistem kalian berjalan dengan penuh dengan baik, ya, tidak mengalami penyakit dan lain sebagainya, ya, karena organ reproduksi itu juga hal yang sensitif, ya, rawan penyakit juga. Ada namanya penyakit IMS, ya. Ini mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. IMS itu kemudian dari infeksi menular seksual, ya. Dan IMS itu ada macam-macam, ya. Nggak cuma satu. Kalau kalian itu selama ini hanya tahunya apa? HIV/AIDS, ya. Ya, HIV/AIDS. Padahal di penyakit IMS itu macam-macam, ya, akibat dari penularan penyakit seksual, ya. Jika kita tidak merawat diri kita dengan baik dan melakukan perilaku yang salah, itu, ya, beresiko tinggi, ya. Maka dari itu jangan sampai kita mengalami penyakit itu ataupun yang lain. Sudah semuanya. Nanti kita bahas tentang IMS, ya. Next. Yang pertama kita bahas adalah menstruasi ataupun haid, ya. Menstruasi baru mulai metodenya mungkin tidak teratur, ya. Jadi sebelum aku dibacakan di depan, saya tanya, sudah menstruasi semua kan? Sejak umur berapa? Ayo. Sejak kelas berapa? Beda-beda pasti, ya. Sejak umur berapa? Sejak umur berapa? SD kelas berapa? 3? Kelas 5. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Siapa kelas berapa? Kelas 7 ini? Oke, beda-beda ya, kelasnya beda. Mika? Kelas 5, oke, beda-beda. Pertama kali
Kaget atau bagaimana? Kaget. Adakah yang sebelumnya sudah dibekali orang tuanya bahwa suatu saat kamu akan seperti ini? Ada? Cinta sudah? Cinta sejak umur berapa? SD, kelas 7 sahabat dan sebagainya. Tidak masalah, beda-beda. Yang penting berarti itu menandakan kalian sudah mulai makan secara organ reproduksi dan mulai tumbuh menuju kedewasaan, ya. Nah, beda-beda tadi. Apresiasi untuk orang tua kalian, ya Pak, ini mengapresiasi untuk orang tua kalian yang sebelumnya sudah membekali kalian, ya. Artinya sebelum terjadinya hal tersebut kalian sudah dibekali. Bahwasanya ini nanti kalian akan mengalami ini, itu saya acungi jempol ya, karena sudah mempersiapkan, ya. Jadi kalian nggak kagetnya itu nggak kaget yang wah, gitu kan, itu harus ngapain gitu kan. Udah deh, nah nggak dibekali kan anda bingung, gitu. Ya, terus bagaimana? Ya. Dan sekarang kalian sudah mulai terbiasa, harusnya sudah tahu apa yang harus dipersiapkan, ya. Menstruasi baru mulai periodenya mungkin tidak teratur. Di awal-awal tidak teratur, benar sih, ya. Tidak teratur dan dapat terjadi sebulan 2 kali. Menstruasi kemudian beberapa bulan tidak menstruasi lagi. Hal ini memakan waktu kira-kira 3 tahun penyesuaiannya, ya. Sampai menstruasi mempunyai pola yang teratur dan akan berjalan secara terus, ya, sampai usia 50-an tahun, ya. Ada namanya kalau kalian sudah dewasa nanti, sudah menuju ke lansia, itu namanya ada masa menopause. Apa itu menopause? Tepatnya, ya, berhenti menstruasi, di mana kalian sudah berhenti waktunya, artinya masa kesuburan kalian sudah berhenti, kalian tidak bisa berreproduksi lagi, gitu ya. Panjang siklus menstruasi berbeda-beda setiap perempuan, ada yang 26 hari, ada yang 24 hari, 30 hari, atau bahkan ada yang 40 hari. Lama menstruasi pada umumnya 5 hari, ya, paling pas, ya. Berapa rata-rata? 7 hari? 7, ya. Dalam pantas, ya. Namun kadang-kadang ada yang cepat 2 hari atau bahkan sampai 5 hari. Jumlah seluruh darah yang dikeluarkan biasanya antara 30 sampai 80 mili, ya. Banyak, ya. Nah, Mas Mbak, ada sedikit tips, ya. Ketika kalian nanti mengalami menstruasi di mana menstruasinya itu tidak teratur, karena sudah dewasa tapi, ya. Kalau kalian baru ini kan seperti Siva ini baru berarti mungkin baru 2 sampai 3 tahun. Sedangkan nanti akan mulai teratur ketika polanya sudah 3 tahun ke atas. Nah, artinya kalau kalian nanti sudah dewasa, pola menstruasinya kok tidak teratur, maaf, darahnya banyak sampai kalian lemas dan lain sebagainya, ya. Itu berarti kalian harus sesekali periksa ke dokter, ya, dicek, ya. Aku menstruasi enggak seperti teman saya, seperti kadang ada yang seperti orang keguguran itu ya, maaf ya, ada buahnya itu kan benar ya, yang perempuan. Nah, ada yang mungkin baru itu banyak sekali sampai lemas gimana. Nah, itu artinya kalian perlu juga periksa ke dokter, ya. Periksa ke dokter itu tidak perlu sampai menunggu nggak bisa apa-apa, ya. Tapi konsultasi kan juga boleh, ya. Ya, itu khusus untuk perempuan dan laki-laki. Ketika kalian punya saudara perempuan juga harus sama, ya. Apalagi dan ketika anakmu dari perempuan kamu harus paham, ya. Yang laki-laki, ya, harus paham, harus bekali. Anak saya bukan juga perempuan. Jadi nanti ketika usianya sudah 10 tahun itu harus saya bekali sedikit, ya, untuk persiapan agar tidak kaget, ya. Next, selanjutnya. Bagaimana sih kalau menjaga diri ketika menstruasi, ya? Saat menstruasi apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, jadi pembalut secara teratur, ya. Coba saya tanya yang laki-laki dulu, ya, perempuan diam dulu. Farel, jadi pembalut itu berapa jam sekali harus saya farel? Biar ketika farel. Ketika kotor
kotor ganti kotornya kotor kenapa ini kan begitu. Kensa, saya tanya Kensa sekarang. Ken, idealnya ganti pembalut berapa jam sekali? 4. Oke. Prabu, berapa jam sekali Prabu untuk ganti pembalut Prabu? Idealnya jangan tanya-tanya 4 jam. Jadi 4 jam semua ya. Memang ganti pembalut idealnya berapa jam perempuan? Ya 3 4 jam ya. Idealnya paling anu ya 4 jam. Tapi tergantung juga ya kondisinya karena tidak selalu sama. Benar ya Din ya? Ada yang hari pertama punya robung gitu ya. Ya, ada yang mulai menipis gitu ya. Tapi idealnya 4 jam diusahakan terus. Ya kan ya. Nanti jangan sampai anakmu seharian hanya dikasih satu, ya tidak boleh. Ya, itu nanti kotor, infeksi ya. Maka dari itu kalau yang perempuan baiknya Mas Mbak, yang perempuan baiknya kamu hack atau tidak di tasmu harus sudah selalu sedia minimal 1 ya untuk jaga ya barangkali suatu saat terjadi harus sudah ya. Selanjutnya yang kedua bagaimana yang kedua harus bersihkan organisme dengan benar ya pakai air mengalir ya. Kalau orang zaman dulu ya itu kalau membersihkan itu tidak pakai sabun tapi pakainya apa coba tahu nggak? Tangan. Masa pakai tanah kata gitu ya. Kita tahu nggak? Alami lo, natural lo. Pakai daun apa? Daun sirih. Bukan serai, sirih. Serai nanti jadi becaku nanti kamu minum. Daun sirih yang direbus ya, bener ya. Nah itu juga alami lo. Ada khasiatnya juga kayaknya ya. Nah, daripada kalau orang dulu kan nggak pakai sabun gitu ya, pakainya alami, natural, pakai daun sirih. Nah itu. Selanjutnya cuci tangan baik sebelum ataupun sesudah ya, sebelum mengganti dan sesudah mengganti termasuk yang terakhir yang tidak tertulis itu adalah adabnya ketika kalian berganti pembalut harusnya bagaimana? Ada yang dicuci kah, ada yang dibersihkan kan gitu ya. Yang penting tidak dibuang sebanyak ya. Ada yang dibersihkan itu bagus ya. Ada yang dimasukkan kantong, bener ya? Dimasukkan kantong, terus yang penting tidak ditinggal di sembarang tempat. Karena kalau ditinggal di sembarang tempat nanti bahaya ya. Selain tidak ramah lingkungan, kotor ya, jijik ya, juga ya kurang baik ya. Begitu ya Ken saya. Ken, nah orang kalau nggak ada jari itu Ken apa? Kresek ya. Terus pakainya apa kira-kira? Don't bisa. Ya, apa sih ya? Pakainya don't bisa kata Ken saya. Itu kok getok ya? Itu semacam getok gitu ya, semacam gedang gitu. Kensa kalau tidak ada kresek, pakainya apa sama? Kertas. Ya, boleh pakai kertas ya. Kertas bekas atau koran itu ditutupi gitu ya. Next, kenyamanan pakaian. Mas Mbak, ketika kalian yang kenyamanan pakaian tidak hanya saat head ya. Ini bisa dilakukan setiap hari. Gunakan pakaian dalam yang tepat ya. Kalau bisa berbahan katun kan yang menyerap apa? Krim ya. Tidur yang cukup ya. Kalau memang sudah head ya silakan tidur yang cukup dan jaga ya. Tetap aktif ya dan berolahraga ringan, jalan kaki. Jangan terus kamu ngecaher malas-malasan dan sulit ya. Nanti malah semakin menjadi ya. Tetap aktivitas seperti biasa saja. Ya, aktivitas jalan kaki normal gitu ya. Yang terakhir adalah atasi nyeri atau kram perut dengan apa biasanya di jamu. Ya boleh ya, yang penting jamunya aman ya, jangan sebut jamu yang tidak aman. Pakai air ya, biasanya
kalian pakai air hangat, kasih botol ya, kompreskan itu kesa ini biar kamu tahu bibit ya, kompreskan pakai air hangat, sekarang botol, kompreskan biar perutnya agak ringan ya, biar lega, jadi tidak terlalu sakit. Terus ada juga yang minum air, tidak apa-apa ya. Kalau kalian mau minum jamu ya udah ya hati-hati, jamunya yang penting normal ya, aman dan seperti itu ya, bukan jamu yang tidak aman ya. Itu next selanjutnya ya, seputar menstruasi apakah ada yang ditanyakan? Ayo saya tanyakan. Siapa bertanya? Ya, makanya Mbak. Ya gimana sih? Kalau bisa kita nih yang coba program menstruasi sekolahan itu sebenarnya yang namanya. Oke, Sar, ini ada temanmu bocor mati apa? Aku banget adanya. Sudah lanjut. Oke, ini ya, Mas, Mbak. Ini hal-hal seperti ini memang harus kita siapkan, ya, harus kita pikirkan, ya. Jadi ketika kalian yang perempuan itu mengalami gejala tersebut bocor, ya, karena bisa saja tembus kan dan sebagainya, pembalutnya bisa penuh sehingga kalian tembus. Yang pertama, kalian bisa datang ke ruang kita, ya. Kalian izin sampaikan ke Pak Billy ataupun ke Fitri ataupun ke BK yang lain atau Bu Ida, itu di ruang BK kita menyediakan rok pinjaman, ya. Ada rok yang bisa dipakai pinjam kalian, kecuali rok mungkin nanti kalau nggak muat ya nggak apa-apa ya gitu ya. Gitu ya. Ada rok pinjaman, semoga ukurannya muat semua, ya. Ada bisa kalian pakai, ya. Bawa ke kamar mandi, bersihkan, ya, terus dipakai. Ya apa-apa, seadanya. Kita menyediakan beberapa rok, ya. Terus kalau memang tidak muat, ya, tidak bisa ganti, ya, kalian bisa izin pulang, ya. Pak ini selaku guru kalian, saya mengizinkan, ya, karena memang keadaannya darurat daripada yang lain. Pertolongan pertamanya bagaimana Pak? Kalau kalian malu jalan kaki ke ruang BK, kalian bisa minta tolong teman kalian, ya, teman sebangku atau yang lainnya minta tolong. Yang kedua, kalau kalian bawa jaket ya silakan ditutup, ya, itu, ya, tidak perlu malu. Nah, tugasnya laki-laki, ojo hari-hari, ya, jangan, ya, Devin ya, Farel, ya, Kim, ya, ojo ini gitu mas, koyok tidak boleh. Ya, kalian kalau perlu membantu jangan terus main dulu, ya. Yang penting yang perempuan jangan duduk sembarangan dulu karena itu bagian dari najis, benar ya? Kalau dalam agama Islam belum kita najis, ya tolong jaga agar kalian tidak duduk sembarangan. Kalau sudah terlanjur duduk di kursi, berarti kursinya nanti dibantu untuk membersihkan, mensucikan, ya. Biar kursinya nanti suci dari najis, ya. Sehingga teman kalian yang duduk itu ketika nanti mau sholat sudah itu ya. Next pembahasan selanjutnya sudah ya supaya cukup ya, pertanyaannya sudah kamu jawab. Ada pertanyaan lain? Gak ada? Oke, kalau gak ada kita next ya. Yang selanjutnya adalah perihal mimpi basah. Bagaimana bisa terjadi kira-kira ya? Ketika seseorang laki-laki memasuki masa pubertas, terjadi pematangan ya, sperma dalam testis, ya. Sperma yang telah diproduksi ini akan dikeluarkan melalui vas deferens, kemudian berada dalam cairan mani yang diproduksi oleh kelenjar prostat. Ya, air mani yang telah mengandung sperma ini akan keluar, ya, yang disebut dengan ejakulasi. Kalau keluar itu namanya ejakulasi yang tanpa rangsangan yang nyata disebut dengan mimpi. Jadi mimpi basah adalah kejadian di mana ejakulasi terjadi tanpa rangsangan yang nyata, ya. Jadi tanpa rangsangan yang sekuat fisik dan sebagainya tersebut ejakulasi. Ya. Nah, masturbasi ya terakhir. Masturbasi adalah memberikan rangsangan pada penis. Jadi kalau mimpi basah itu tanpa rangsangan yang nyata ya. Tapi kalau masturbasi itu berarti dengan cara bilang ya,
memberikan rasa pada bayi dengan gerakan tangan sendiri sehingga timbul ereksi yang disebut dengan ejakulasi atau juga itu ya, gitu ya. Next. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kalian mengalami mimpi basah? Ya, kalian apa yang harus dilakukan kira-kira? Jangan malu ya. Yang pertama, kalian jangan panik ya, atau malu ya. Ini adalah tanda normal bahwa reproduksi Anda telah berfungsi memproduksi sperma ini. Ini adalah bagian dari obat dewasa. Jadi ketika kalian mengalami mimpi basah itu normal, tidak perlu malu, tidak perlu panik. Seperti halnya perempuan yang menstruasi itu juga normal. Justru kalau kalian tidak menstruasi, tidak mimpi basah, itu yang perlu diperiksakan. Kok bisa? Umur 20 tahun misalnya belum Kensa 20 tahun belum mimpi basah, nah itu harus ditanyakan ke dokter ya. Cek apakah organ reproduksinya sudah berfungsi normal atau belum. Itu ya, jelas ya. Terus selanjutnya, hampir semua laki-laki akan mengalaminya ya. Terkadang bahkan beberapa kali dalam seminggu ya, bisa terjadi. Kemudian masing-masing komandan armada, silakan turun ke bawah mengajar satu teman, atau masing-masing armada dua personel silakan menuju ke halaman 9E. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya, setelah jangan panik, jangan malu, selanjutnya adalah bersihkan diri ya. Yang laki-laki harus bersihkan diri. Segera bersihkan diri atau mandi setelah terbangun, gunakan air bersih untuk membersihkan area genital dan tubuh. Ini penting untuk bersihkan diri dan membuat Anda kembali segar. Kalau dalam Islam, kita lakukan ya. Dari yang terakhir, apa Pak? Mandi wajib. Mandi wajib bagaimana? Ada niatnya? Tasya, niat mandi wajib bagaimana? Yo, saya belum pernah. Yo, nama itu Islam, Dinofil, Nadasil, hampir sama seperti perempuan ya. Perempuan yang sudah besar ketika sudah suci dari mensucikan dari menstruasi tadi. Ya. Next. Nah, setelah itu jika memang kotor pakaian dan spraynya silakan ganti pakaian dan spray, segera ganti ya. Jika ada cairan yang menempel pada spray selimut segera ganti dan yang terakhir adalah pahami sebabnya bahwa sadari bahwa ini adalah cara alami tubuh Anda melepaskan sperma atau cairan semain yang sudah lama tidak dikeluarkan, baik itu mau ejakulasi ya, sengaja atau aktivitas seksual. Ini adalah mekanisme hubungan secara otomatis ya. Itu akan dialami oleh laki-laki. Tapi kalau perempuan yang masih laki-laki ya, itu tidak akan mengalami ya, karena secara organ tubuhnya memang tidak mendukung untuk pembuatan sperma tadi ya, tetap pada bagian menstruasi. Ada pertanyaan selanjutnya tentang mimpi basah? Hakim, silakan Kim. Kalau mimpi basah itu apakah disebabkan karena mengkonsumsi atau tidak? Hakim semua turun. Bisa ya Kim ya? Ada. Oke. Pertanyaan bagus dari Hakim ya. Kalau mimpi basah apakah karena disebabkan oleh keseringan video call atau tidak? Ya. Kita baca di slide yang lain itu ya, bahwa ini adalah cara alami tubuh Anda melepaskan sperma yang sebenarnya sudah lama tidak keluar. Jadi, Mas Bas, untuk mimpi basah itu adalah hal sesuatu hal yang normal, bukan karena nonton film porno dan lain sebagainya ya. Tapi ketika tubuh sudah mencapai titik daya tampungnya, harus dikeluarkan, jadi nanti akan keluar secara otomatis seperti halnya menstruasi. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada, nah kita diskusi, ya. Diskusi dengan teman sebangku saja, kelompok yang banyak, ya. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah fasilitas di sekolah untuk mendukung kesehatan reproduksi remaja. Kira-kira apa saja ini, ya? Bisa didiskusikan dengan temanmu, dicatat. Nanti Pak Beni tunjuk untuk maju untuk disampaikan, ya. Terus yang kedua, bagaimana sikap atau tanggapan teman seharusnya ketika mengetahui temannya mengalami sakit head atau mimpi basah? Ya, dua itu saja. Silakan diskusikan dengan teman. Saya kasih waktu 10 menit ya. Kalau panjang 5 menit ya. 5 menit saja. Ya, diskusi dengan teman sebangku. Ya. Kira-kira fasilitas di sekolah untuk mendukung kesehatan reproduksi remaja apa saja? Oh, kamar mandinya harus bagaimana? Wes detail ya. Kira-kira kamar mandinya harus bagaimana ini Pak? Ya. Ya. Itu. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan diskusikan bersama teman sebangku kalian. Mika boleh dukung omongan itu. Ya. Gimana? Ayo praktis sama temenmu apa saja, ya. Kamar mandi harusnya ada apa saja dijelaskan, ya. Jadi ruang juga, konseling, kalau udah tutup juga, ini kamar mandi. Ya,
Kalau itu berarti dia itu sesuatu yang hal yang sangat terus kayak apa itu? Kita gini. Dan mana yang punya mobil sudah seperti ini. Ya punya mungkin agak di bagaimana kalau mainan yang mesti dekat mengalir tempat sampah bangsa yang masuk Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Kita Pak Beni mau tanggapan presentasi dari kalian, hasil diskusinya bagaimana? Ya. Kita mulai dari kelompoknya yang masih sibuk, Mesapela, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya. Oh dari situ, dari depan aja, dari depan. Coba. Sini. Gak apa-apa, masih lewat sana, kalian dekat belum? Belum selesai. Yang belum selesai nomor berapa? Yang nomor 1 sudah? Oh sudah. Itu sudah dibacakan aja dari situ, gak apa-apa. Silakan Cinta sama Nesafila. Yang pertama, tanggapan kalian tentang fasilitas sekolah untuk mendukung kesehatan reproduksi. Apa sih? Yang lain dengarkan ya. Gimana? Kita. Yang pertama toilet, oke. Terus ada lagi? Yang apa sih? Oh, kotak peninggakan yang isinya ada balok dan lain-lain. Terus
Oke, terima kasih. Dari kelompoknya Cinta sama Nesapela ada kamar mandi atau toilet, ada kotak milik data yang punya pembalut dan sebagainya, ya. Oke, coba Pak Beni tanya ke kelompok selanjutnya, Akila Entah. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, fasilitas sekolah yang mendukung kesehatan reproduksi remaja. Kamar mandi ada tempat sampahnya, oke, lebih spesifik. Terus air mengalir yang bersih. Terus UKS yang memiliki kotak P3K yang di dalamnya ada obat-obatan serta pembalut. Oke, terima kasih. Farah. Yang pertama coba Farah, jawab Farah. Fasilitas sekolah yang ada Farah mendukung kesehatan reproduksi remaja. Toilet yang bersih, oke. Ya. Tempat sampah juga. Ada ruang KF. Ini pinjaman rok berbekas ke bocor, pembalut, ruang bidang. Oke, yang pertama kira-kira sudah cukup mewakili ya. Toilet dengan rak sampah, insya Allah di sekolah kita sudah ada ya. Koperasi menjual pembalut ya? Ya, sudah menjual. Di KS juga bila Bu Retno juga menyediakan cadangan ya. Jika kalian waktu tersebut bocor bisa minta ke Bu ya. Ruang BK yang ada rok cadangan juga ada. Terus ruang BK juga mau digunakan untuk istirahat, konseling ataupun UKS digunakan untuk istirahat kita. Insya Allah berarti sekolah kita sudah memenuhi itu semua. Ya. Yang kedua sekarang bagaimana sikap atau tanggapan teman seharusnya ketika mengenai temannya mengalami haid, sakit haid atau mimpi basah. Sifat, silakan. Hasil diskusinya dibacakan. Ya. Gak apa-apa. Bukannya juga gak apa-apa. Salah satu. Saat mimpi basah, tidak mengejek, terus apa lagi? Beban kemang saat sakit ya. Oke. Ketsa. Yang nomor 2 itu Ketsa. Bagaimana diskusinya Ketsa? Ya, ya, dua-duanya. Tidak mengejeknya, bila perlu membantunya, oke. Jika perlu mengejeknya juga kalau bisa diberikan. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Kalian sudah diskusi dengan baik dengan teman-temanmu. Kesimpulan hari ini adalah menstruasi, haid ya, atau mimpi basah itu adalah suatu proses yang normal ya, suatu proses yang wajar dialami ketika anak-anak sudah menuju fase dewasa atau dalam tahap remaja ya, dan itu merupakan tanda fungsi organ-organ kalian, organ reproduksi kalian berjalan dengan baik. Dan yang tadi saya sampaikan ya, silahkan jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian. Bagaimana caranya ketika kalian menghadapi menstruasi, bagaimana caranya ketika kalian menghadapi itu, semoga kalian bisa aplikasikan dan teman-teman kalian juga ke diri kalian ya. Jangan diejek, jangan dibully kalau ada temannya yang mengalami kejadian-kejadian seperti itu, tapi kalau bisa dibantu. Cukup sekian dari Pak Beni, terima kasih. Materi hari ini kita lanjutkan untuk materi selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.